Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki kono pasal. Wa jumlatul amri utahe geblengane perkara iku annakastune sira iku ida ahsan tanu kane bagusake sira nazra ing penyawang fiminane lillahi taala ing dalem pira-pira peparinge Allah taala al-izami kang gedhe-gedhe alaika ing atase sira wa ayatihi lan pira-pira pitulungane Allah al-jisami kang akeh al-kirami kang mulya ladeke ing dalem sanding ira allati la yuksiha kang ora bisa ngitung ing apa jenenge ayati ing apa peparing pitulungan apa qalbuka atira wala yuhitu lan ora bisa nglimputi biha kelawan pitulungan apa wahmuka ngenangan ira hatta khalafta sehingga ninggal sira hadil aqobati ing ikhlas pira-pira aqobah kang pitu cacahe asyabi kang angel-angel fawajatta mengkon musira al uluma ing pira-pira ilmu basaira lan pira-pira pandangan kewaspadaan wa tatahharta lan dadi suci sira minal auzari saing pira-pira dosa wal kabair lan pira-pira dosa gedhe wa sabaqta lan wis ngliwati sira nyalip sira al awaiqa ing pira-pira hambatan wa dafa'ta lan nolak sira al awarida ing pira-pira rintangan wa zafirta lan mekule sira bil bawaisi kelawan pira-pira perkara kang bangkitake wa salim telan selamat sira minal qawadhihi saing pira-pira perkara kang ngotori kang mencemari ya maka secara keseluruhan kesimpulannya apabila engkau sudah memperhatikan dengan baik anugerah-anugerah Allah kepadamu, pertolongan-pertolongan Allah yang banyak untukmu, yang hatimu tidak bisa menghitungnya, angan-anganmu tidak bisa menjangkaunya, sehingga kamu meninggalkan akobah-akobah ini, 7 akobah ini yang sulit-sulit ini di belakangmu, sudah kamu lewati semua, maka kamu akan menemukan ilmu dan ketajaman batin dan kamu menjadi suci dari dosa-dosa kecil, dosa besar. Berarti kamu sudah melewati semua hambatan, kamu menolak semua rintangan, memperoleh hal-hal yang membangkitkan semangatmu untuk beribadah, kamu selamat dari hal-hal yang mengotori ibadahmu. Fakam mongko pira wae hasilaka kedue sira fi ing dalem ing dalam jumlatul amri fakam mongko pira wae hasilaka kedue sira fi ing dalam jumlatul amri min khoslatin saing tingkah sarifatin kang mulya warbatin lan derajat aliyatin kang luhur munifatin kang ya luhur awaluha kang ta kawitane rutbah iku at-tabsiru dadekake ningali wa ta'rifu lan dadekake kenal wa akhiruha utawi akhire rutbah iku at-taqribu dadekake parek wa tasrifu lan dadekake mulya wa ta'ammalta monggo berapa banyak keadaan berapa banyak keadaan mulia dan derajat yang luhur yang
berhasil kamu capai. Yang permulaan dari derajat itu adalah engkau dijadikan mampu melihat kebenaran dan mengenal Allah, mengenal kebenaran. Dan pada ujungnya engkau akan didekatkan kepada Allah dan dimuliakan oleh Allah. Fata'ammal tamang kangen-angen sira fiha ing dalem rutbah bimikdari aklika kelawan takrane akal ira sejauh kemampuan akalmu wa taufiqi kalan olehmu den tulungi syakarta moko syukur sira Allah ing Gusti Allah ala qadri tauqika ing atase kadar kemampuan ira bi ayyusghila kelawan yen to nungkulake sapa Allah lisanaka ing lisan ira bihamdi lan muji marang Allah wa sanaihi lan ngalembono marang Allah wa yamla'alan kelawan yen to ngebaki sapa Allah qalbaka ing atira bi azmatihi lan keagungane Allah bi azmatihi kelawan keagungane Allah wa bahaihi lan kemegahane Allah wa yuballighaka lan yen to nekake sapa Allah ing sira mablagon ing nggon tumeka yahulu kang ngaling-alingi benaka ing dalem antarane sira wa bena isyanihi lan antarane maksiat marang Allah wa yub'itsaka lan bangkitake sapa Allah ing sira alal khidmati ing atase utawa ya ba'asaka ya ba'asaka lan yen to bangkitake sapa Allah ing sira alal khidmati ing atase khidmah ngladeni lahu maring Allah bima kelawan barang amkanaka kang mampu kang mungkinake apa ma ing sira au bisa ati taqatika utawa kelawan jembare kemampuan ira muktarifan hale ngakoni bil kusuri kelawan pira-pira kekurangan an haqqi in'ami saking hake oleh paring nikmat Allah wa ihsanihi lan oleh bagusake Allah. Nah, selanjutnya kamu memikirkan segala nikmat itu, kedudukan derajat yang mulia, yang luhur itu dengan sejauh kemampuan akalmu dan sejauh engkau mendapat pertolongan dari Allah. Kemudian kamu bersyukur kepada Allah sejauh kemampuanmu, menurut kemampuanmu, yaitu bahwa Allah menjadikan lidahmu sibuk memujinya dan memenuhi hatimu dengan keagungan dan kemegahannya dan membuatmu sampai kepada satu capaian yang membuatmu terhalang dari maksiat dan membangkitkanmu untuk berkhidmah kepada Allah dengan apapun yang mungkin, dengan cara apapun yang kamu mampu atau dengan menurut kemampuanmu, sambil kamu mengakui akan kekurangan-kekurangan dari kemampuanmu untuk memenuhi apa yang semestinya dilakukan sebagai syukur atas anugerah-anugerah Allah dan atas kebaikan Allah kepadamu. Wa kullama aghfaltalan saben-saben nalikane lali sira nglalekake sira syukrahu ing syukur marang Allah au fatarta utawa kendu sira ya nglokro sira au zalal tauto kepleset sira awat ta mongko bali sira wis talan nemen-nemen sira berjuang sira wa tadarruk talan DP sira ilahi maring Gusti Allah wa tahal talan yo DP sira nyuwun sira wa tawassal talan tawassul sira
Wa qulta lan ngucap sira ya. Dan setiap kali engkau lupa bersyukur atau ngelokro semangatmu, mengendor semangatmu atau kamu terpeleset, kamu segera kembali ya, kepada jalan istiqomah dan bersungguh-sungguh berjuang mendekatkan diri kepada Allah dan bertawassul untuk bisa sampai kepada Allah. Ya, tawassul kepada siapa? Tawassul itu ada sejumlah hal yang bisa menjadi tawassul bagi kita. Yaitu pertama kita bisa bertawassul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan orang-orang soleh yang lain. Bertawassul dengan orang soleh atau Kanjeng Nabi atau bertawassul dengan amal kita sendiri. Amal kita itu bisa kita jadikan tawassul. Nah, sebagai orang Wahabi misalnya, mereka ini menentang tawassul. Orang Wahabi ini tidak boleh tawassul, itu dianggap syirik karena kemudian dianggap menyekutukan Allah dengan selainnya. Mereka berusaha, kenapa kita harus mencari perantara? Bukankah Allah itu dekat? Kita bisa langsung kepada Allah, tidak usah melalui perantara. Pertama, kedua, kalau tawassul itu berarti menduakan Allah, kita memintakan Allah dan melalui perantara. Itu sama dengan syirik menurut mereka. Nah, guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai kita menjelaskan bahwa tawassul itu bukannya menyekutukan Allah, karena yang dituju tetap Allah. Mbah Syahid misalnya itu, Mbah Syahid itu suatu kali didatangi orang yang menanyakan soal tawassul ini. Orang menanyakan soal tawassul, orangnya juga orang yang bukan sekedar orangnya ini ya orang alim lah, orang alim yang menanyakan pada Mbah Syahid soal tawassul. Tawassul segala sebetulnya gimana sih Mbah ya? Mbah Syahid itu bukan menjawab langsung, tapi terus masuk, sebentar saya ada ada kitab, mungkin sampean bisa baca sendiri nanti. Terus Mbah Syahid masuk, ngambil kitabnya itu tulisannya kecil-kecil sekali, misalnya dikasihkan ke orang itu. Nah ini loh, coba ini sampean baca sendiri. Orangnya baca itu mau baca terus nyari kacamata, pakai kacamata baru bisa baca. Mbah Syahid pakai kacamata segala. Iya Mbah, saya kalau nggak pakai kacamata itu nggak jelas. Tulisannya ini nggak jelas. Kalau pakai kacamata gini bisa lebih jelas. Lah ya itu sudah sampai jawab sendiri. Tawassul itu seperti pakai kacamata ini. Kalau kita nggak, aku ini kalau nggak pakai kacamata nggak kebaca ini sudah. Kalau pakai kacamata baru bisa kebaca. Lah aku nganggo kacamata ngene iki, aku pakai kacamata begini ini kan yang saya lihat tulisannya. Mas aku lihat kacamatanya, kero aku malah. Itu tawassul begitu. Seperti pakai kacamata ini. Pakai kacamata ini yang dilihat ya tetap tulisannya. Ya kita bertawassul dengan Kanjeng Nabi, bertawassul dengan orang soleh, para wali. Tapi yang kita tuju tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawassul. Nah, selama kita ini beriktikad bahwa tidak ada yang kekuasaannya menandingi Allah, tidak sesuatu pun yang kekuasaannya menandingi Allah.
Satu. Dan kedua, kita beriktikad, berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini karena kudrahnya Allah, karena kekuasaan Allah, karena iradahnya Allah, kehendak Allah. Selama itu ada di dalam keyakinan kita, ya tidak masalah, tidak ada syirik di situ, tidak ada syirik. Nah, ada satu riwayat yang terkenal tentang dialog antara Ibnu Taimiyah dengan Imam Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, yang punya nulis kitab Hikam itu. Ibnu Taimiyah ini menggugat Imam Ibnu Athaillah soal ziarah kubur. Menurut Ibnu Taimiyah ziarah kubur itu nggak boleh, haram itu, karena bisa menjadikan orang syirik. Ziarah kubur itu haram karena bisa menjadikan orang syirik dengan meminta-minta kepada kuburan. Nah, Imam Ibnu Athaillah menjawab, loh, begitu itu kan kalau orang yang ziarah itu belum kenal dengan tauhid. Kalau orang yang ziarah belum kenal dengan tauhid, kemudian datang ke kuburan, minta-minta kepada kuburan, pantas. Lah kalau orangnya sudah kenal pada tauhid, nggak mungkin. Dia sudah punya iman bahwa tidak ada yang sesuatu pun yang menandingi kekuasaan Allah, dan bahwa segala sesuatu terjadi, apa segala-galanya itu terjadi atas kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi makanya tidak mungkin, walaupun ziarah kubur, tidak mungkin dia menyekutukan Allah dengan kuburan itu, karena orang yang ziarah ini sudah mengenal tauhid. Kalau sampean mengharamkan ziarah kubur dengan alasan ziarah kubur bisa menjadikan orang syirik, yaitu berarti ya sampean harus mengharamkan orang menanam anggur misalnya, karena anggur bisa dibikin khamr. Anggur bisa dibikin khamr, maka tidak boleh menanam anggur. Kan ngono. Wah, terus barang kalau saiki ono arak beras barang orang untuk nanam, orang untuk tandur pari barang terusan, Ya. Orang membuat khamr dari anggur itu orang yang belum ngerti syariat. Nah, tapi kalau orang yang ngerti syariat tidak mungkin dia punya anggur dibikin khamr. Wong Jawa nandur pari, wong gawe arak, udah bangkune lah, dipangan enak gawe arak. Tidak mungkin, ngono. Itu yang pertama. Kedua, ini prinsipnya sekali lagi soal iktikad bahwa tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Makanya bahkan ada sebagian ulama mengatakan, kamu misalnya datang ke kemanapun, ke kuburan wali misalnya, lalu kamu minta, Mbah Wali, saya minta uang Mbah Wali, saya ini sedang keblebek utang, saya minta uang Mbah Wali. Tidak apa-apa, emang kenapa? Lo itu kan syirik minta-minta kepada kuburan. Lah iya, emang kenapa? Kamu juga sering minta sama orang hidup kok. Lalu kan ya kulinan jaluk bapakmu Pak nyuwun duit Pak, biasa Pak. Hah? Ya Pak. Wong ngemis-ngemis paring-paring den biasa. Ya Pak. Apa bedanya orang mati sama orang hidup coba? Kalau terkait dengan kekuasaan Allah. Kamu minta kepada bapakmu bisa memberi itu karena kekuasaan Allah, karena ada rezeki dari Allah, ya enggak? Nah, sekarang kamu minta pada Mbah Wali yang sudah wafat, Mbah Wali, saya minta uang Mbah Wali.
Tapi di dalam hatimu ada etikot bahwa tidak ada yang menyamai, menandingi kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan mungkin terjadi semuanya terjadi karena kudrah dan irodahnya Allah. Ya sudah, tidak apa-apa. Sehingga kalaupun kemudian ada uang jatuh dari langit ketepuk, kamu etikotmu itu tetap bahwa ini uang jatuh karena kekuasaan siapa? Allah, bukan kekuasaan Mbah Wali yang dikubur itu. Mbah Wali ini hanya wasilah. Mbah Wali kula niki jenengan tambani Mbah Wali, kula pun sakit dagu, kula jenengan tambani kersane waras. Boleh. Wong nyatanya kamu juga ke dokter minta obat kok. Ya. Ini sama seperti ketika kamu ke dokter dapat obat, kamu minum, kamu punya etikot bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Obat, dokter dan lain-lain ini hanya wasilah. Tawasul itu. Lalu kalau orang belum tahu tauhid ya gimana lagi, namanya orang ya harus didakwai dulu supaya tahu. Ngaji dulu. Nah, ini, ya, nah, makanya ya orang hidup termasuk orang beragama itu tidak boleh meninggalkan nalar. Nalar itu harus dipakai. Jangan cuma asal ngutip. Naam, itu wasilah. Nah, itu kita bertawasul karena seperti apalagi pangkat kita ini. Kita ini tidak tahu. Sedangkan orang-orang soleh yang sudah luhur derajatnya itu saja masih butuh bertawasul. Apalagi kita. Nah, makanya ya enggak usah GR dengan kemampuan kita. Kita ini seolah-olah ngaji gini. Ini jangan GR bahwa kita bisa mendapatkan ilmu dari memahami, karena memahami apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tidak usah begitu, sudah. Niat aja tabarukan, ngalap barokah, tawasul kepada Imam Ghazali dan kitabnya Imam Ghazali ini, memohon mudah-mudahan dikaruniai ilmu oleh Allah. Ngono. Itu tawasul itu. Naam. Bertawasul untuk apa? Untuk mohon pertolongan Allah. Wa qultalan matur sira ya Allah ya Maulaya. Ya Allah do Allah ya Maulaya do bendoro kula. Kama badakta kados anggen panjenengan ngawiti bil ihsani kelawan damel bagus dumateng kula. Bi fadlika kelawan kemurahan panjenengan. Min ghairi istihqaqin saking tanpa wonten hak kula. Fa'atmimhu mongko mugi nyampurnaake panjenengan hu ing ihsan bifadlika kelawan kemurahan panjenengan aidon hale maneh ya. Min ghairi istihqaqin kelawan tanpa hak kula ya. Ya Allah, wahai Tuanku, sebagaimana Engkau sudah memulai dengan memberikan kebaikan kepadaku, aku mohon Engkau menyempurnakan kebaikan itu dengan kemurah hatianmu. Sebagaimana Engkau mulai memberikan kebaikan kepadaku, sedangkan aku tidak berhak untuk mendapatkannya. Sebetulnya aku tidak berhak mendapatkannya, tapi Engkau dengan kemurahanmu memberikannya kepadaku. Sekarang aku memohon kepadamu untuk menyempurnakan kebaikan itu, walaupun juga sebetulnya aku tidak berhak
untuk memperoleh kesempurnaan itu. Ya, ini memohon dengan mengakui kelemahan kita. Wa tunadi lan undang-undang sira ing Gusti Allah binidai auliyaihi kelawan undang-undange wali-waline Gusti Allah. Artinya kamu memanggil-manggil Allah seperti cara para wali-wali itu memanggil-manggil Allah. Para wali alladzina yaiku wong-wong wajatu kang padha nemu sapa alladzina taja hidayati ing mahkota hidayah Allah. Wa zakulan padha ngrasakake sapa alladzina halawata ma'rifati ing manise kenal marang Allah. Fakhofu mongko wedi sapa para alladzina para wali ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina hirqatat tardi ing panase den usir wal ihanati lan den inaake wa wahsyatal bu'di lan apa ini kitab-kitab cara kuno itu biasanya oleh maknanya rongeh itu tidak nyaman, rongeh itu apa gelisah, ora gelisah, ora seneng, ora enak ning ati. Rongeh itu ketidaknyamanan lah, ketidaknyamannya jauh darimu. Wadolalati lan sasar. Wa mararatal azli lan paite pisah saking Gusti Allah. Wal izalati lan paite kelangan nikmat ya, paite ilange nikmat. Fatadarrau kok wedi barang iku kabeh fatadarrau mongko padha ndip-ndip sapa alladzina bil babi kelawan lawange Gusti Allah mustaghitsina hale nyuwun tulung nyuwun pitulungan wa madulan dawaake sapa alladzina ilahi maring Allah al akufa ing pira-pira epek-epek donga dengan memanjangkan telapak tangan Allah ya mudunal akufa dengan memanjangkan telapak tangan mengulurkan telapak tangan mubtailina hale padha ndip-ndip kabeh wanadu lan padha undang-undang ya wanadau lan padha undang-undang sapa alladzina fil khalwati ing dalem panggonan pira-pira panggonan sepi ya fil khalawati ing dalam pira-pira panggonan sepi mustasrikhina halen jerit-jerit kabeh. Kamu manggil-manggil Allah dengan seperti para wali-wali itu memanggil-manggil Allah. Para wali itu adalah orang-orang yang sudah menemukan mahkota hidayah, sudah merasakan manisnya makrifat kepada Allah. Mereka mengkhawatirkan diri sendiri, mereka takut apabila diri mereka merasakan panasnya terusir dan terhinakan, merasakan ketidaknyamanan, tidak enaknya jauh dari Allah dan tersesat. Jangan mereka takut merasakan pahitnya terpisah dari Allah dan hilangnya nikmat. Sehingga mereka kemudian merengek-rengek di pintu Allah, memohon pertolongan Allah, mengulurkan telapak tangan mereka ya, sambil merengek-rengek dan memanggil-manggil di tempat-tempat yang sepi, menjerit-jerit memanggil Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana do pangeran kula la tuzigh ampun ngenggoaken panjenengan kulubana ing ati kula ba'da idh hadaitana ing dalem sak sampunipun paring pitedah panjenengan ing kula wa hab lan mugi paring panjenengan lana dumateng kula min ladunka saking ngarsa panjenengan
rahmatan ing kawelasan. Innaka sedune panjenengan anta inggih panjenengan niku Al-Wahhabu zat kang maha peparing. Ya Allah, janganlah Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau memberi hidayah kepadaku. Anugerahkanlah kepadaku dari sisimu belas kasihan, rahmah, sesungguhnya Engkau maha memberi. Nah, iki ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iki aku untuk ijazah musalsal sangka Sayyidul Walid Abah Kiai Muhammad Khalil Bishri. Wacan iki Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iki diwaca sakwuse Fatihah rakaat ketiga salat maghrib. Ya. Ini doa ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ini dibaca sesudah Fatihah pada rakaat ketiga salat maghrib. Ini hadisnya musalsal, ini ayat Quran. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, apakah boleh saya membaca ayat ini setiap sholat di dalam sholat saya? Ya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ya kalau kamu mau baca, bacalah sesudah Fatihah pada rakaat ketiga sholat maghrib. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, ini adalah kunutku. Kunutnya Sayyidina Abu Bakar itu. Kunut dalam pengertian umum yaitu doa yang dibaca di tengah-tengah sholat, kunut. Ya, ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kultu ngucap sapa ingsun ana ya ingsun Imam Ghazali, takdiru utahe takdire dawuh Rabbana la tuzigh qulubana sateruse mau. Wallahu halu ta Gusti Allah wa alam luweh ngudaneni. Takdire maksude dawuh iku mau annas dune kula niku wajat nemu kula mingkasahing panjenengan ya Allah nikmatan ing setunggalipun nikmat. Fato makna mongko nuli kepengin kita fi ukhra ing dalam nikmat sanesipun. Fa innaka mongko sedune panjenengan Gusti anta inggih panjenengan niku al jawadu zat kang maha lomo al wahhabu kang maha peparing. Fakama wahabta mila kados anggen panjenengan paring lana dumateng kula maziyatal in'ami ing lelangkunganipun nikmat fil ibtidai ing dalem kawitan fahab mongko mugi paring panjenengan lana dumateng kula rahmatal in'ami ing welasipun nyampurnaake fil intihai ing dalem akhiripun. Ya Allah, kami telah mendapatkan darimu nikmat, satu nikmat, maka kami mengharapkan, kami menginginkan nikmat yang lain. Engkau sudah memberi kami nikmat, dan ketika kami merasakan nikmat itu, kami ingin mendapatkan nikmat yang lain juga. Artinya ingin mendapatkan tambahan nikmat yang lain.
Sesungguhnya Engkau maha murah hati dan maha memberi. Maka sebagaimana Engkau telah menganugerahkan kepadaku kelebihan nikmat-Mu, nikmat yang berlebih darimu pada awalnya, kami mohon karunia-Mu untuk kami berupa rahmat untuk menyempurnakan nikmat-Mu itu pada akhirnya. Amatas mau ana ta ora krungu sira wae haka mesakake sira. Inna awwala du'ain ing stune kawitane donga allamahu kang mulangake hu ing donga sapa Rabbul alamin pangeran ing alam kabeh ibadahu ing pira-pira kawulane pangeran al muslimina kang padha Islam alladzina iku wong-wong istafahum kang milih sapa Allahum ing alladzina min baini khalqihi saking antarane makhluke Allah. Kalian itu menjadi orang mukmin, menjadi muslim itu dipilih sendiri oleh Allah, dipilih oleh Allah. Allah yang memilih satu persatu siapa yang diberi iman, siapa yang diberi hidayah Islam, dipilih oleh Allah. Ya kenapa? Ya karena tidak ada sebab lain selain pilihan Allah, tidak ada sebab lain. Coba apa? Sebab keturunan nggak ada. Putranya Nabi Nuh aja tidak beriman. Sebab nasab nggak ada sekarang apa? Hubungan anak bapaknya Nabi Ibrahim tidak beriman. Hubungan keluarga pamannya Kanjeng Nabi tidak beriman. Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi. Lan Mbah Ali dawuh mbiyen dawuh kowe nek maca tabat aja banter-banter ya. Kowe nek maca tabat aja banter-banter. Iku mono pamane Kanjeng Nabi. Nek Gusti Allah sing misu-misui pantes dapuranmu kok melu-melu misui. Pamane Kanjeng Nabi ku ora pantes. Aja banter-banter nek maca tabat. Karena tabat itu mencerca Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun kafir pamannya Kanjeng Nabi udah puranmu melok-melok misoi kula apa. Ya ben Gusti Allah dhewe. Wis kok nalon ora aja banter-banter. Tidak ada apa selain memang anugerah dari Allah. Jadi kalian ini adalah makhluk-makhluk pilihan Allah karena kalian dipilih untuk dianugerahi iman oleh Allah di antara sekian banyak makhluk Allah. Ya, makanya minoritas. Karena mayoritas kan jadi pasaran gitu sana. Ora pilihan meneh. Pilihan itu pasti lebih sedikit daripada yang bukan pilihan ra ngono, Mane aja cilik ati. Karena kamu minoritas itu menjadikanmu istimewa, ngono. Ya, seluruh dunia ini penduduknya 7 miliar yang statusnya Islam itu sekitar 1,6 miliar. Sekitar tidak ada seperempat. Yang muslim seperempat. Yang Ahlussunnah wal Jamaah coba berapa? Sekitar ya mayoritas dari muslim. Yang Ahlussunnah wal Jamaah mungkin sekitar 1 miliar. Yang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Nahdlatul Ulama cuma 100 juta. Istimewa banget. 100 juta di antara 7 miliar, wah luar biasa. Ini orang-orang pilihan Allah. Doa yang pertama kali diajarkan Allah kepada kaum muslimin, yaitu orang-orang pilihan Allah ini, ya, iku hadzat du'a'u ikilah donga. Apa doanya itu?
Qaulu ta'ala yaiku dawuh Allah taala ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang pertama kali diajarkan kepada Allah oleh Allah kepada orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi paring pituduh panjenengan ya Allah as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg. Apa artinya? Sabitna mugi netepake panjenengan ing kula alaihi ing atase siratal mustaqim. Wa adim bulan mugi nglanggengake panjenengan hu ing siratal mustaqim lana kedue kula. Ya Allah, semoga Engkau tetapkan diriku berjalan di atas jalan yang lurus ini dan semoga Engkau langgengkan keberadaanku di jalan itu. Naam. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin dari Syekh Ali As-Sobuni, yang namanya hidayah itu adalah manajemen, pengaturan yang dilakukan oleh Allah atas dirimu dengan menyesuaikan antara gerakanmu sendiri dan gerakan dan segala peristiwa gerak yang terjadi di seluruh alam semesta ini sedemikian rupa sehingga kamu kemudian terarah untuk berjalan menuju kepada Allah. Itu hidayah. Sehingga orang kalau mendapatkan hidayah itu mau tidak mau ya dia berjalan menuju ke jalan kepada Allah, mau tidak mau, karena Allah yang mengatur. Hakata kaya mengkono-mengkono mazkur donga tatadarra'u DP sira ilahi maring Allah fa innal khatba mengko sedune perkara iku adimun agung. Demikianlah hendaknya engkau merengek-rengek kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena soal ini adalah masalah yang besar. Wakilan den ngendikaake innal hukama astune pira-pira ahli hikmah iku nazaru padha mawas ningali sapa ahli hikmah. Faraddu mongko balekake sapa hukama masaibal alami ing pira-pira musibah alam wa mihanahum lan pira-pira cobane penduduk alam kullaha yaskabihane masaib wal mihan den balekake ila khamsin maring 5. Jadi menurut para ahli hikmah namanya musibah dan cobaan-cobaan itu ada 5 perkara. Apa aja? Yaitu al-maradi, loro fil ghurbati ing dalam panggonan asing. Sakit ketika berada di tempat yang asing, tidak ada sanak saudara. Wal fakri lan melarat fi syaibi ing dalam mongso tuwa, melarat ketika sudah tua, ketika badan sudah lemah, sudah tidak kuat bekerja, melarat. Ini musibah. Alhamdulillah. Wal mauti lan mati fi syababi ing dalam mongso nom, mati nom musibah. Wal amalan wuta ba'dal basari ing dalam sause ningali. Jadi bukan buta sejak lahir, tapi sudah pernah melihat kemudian buta. Ya, apa itu jar? Lalu tulisannya apa? Fa apa nun?
gendino nae. Nek dikira fa'i piye terus manani jajal fa'i. Wal fikrati ngono. Ora cocok kabeh. Nek non enak, wan nakirati ba'dal ma'rifat. Ngono enak. Nakirah apa mananya? Nakirah ya tidak kenal, artinya nakirah itu. Ba'dal ma'rifat, sesudah kenal. Artinya apa ya dicabut ma'rifatnya. Ngono ya. Gentino nae ya. Ngono ya sing penting barokah. Lah fa iku terus piye maknane niku? Wan nakirati lan ora kenal ba'dal ma'rifati sause kenal, ngono. Dia ada 5 musibah yang dan cobaan yang ditimpakan kepada makhluk itu. Menurut para ahli hikmah, pertama sakit di tempat yang asing. Ya, kalau cuma sakit apa namanya di rumah ditunggui anak istri ya enggak begitu, enggak terlalu berat, tapi sakit di tempat asing. Oh, kamu saja kalau sakit di pondok gini juga enggak enak kok. Kamu mesti ngalamun ngene iki nek ning omah dilus-elus simbok sak piturute kan. Ning kene kacamu mbok kon ngelus-elus kowe ora sudi. Sakit di tempat asing pertama. Ya, kemudian melarat ketika di masa tua, ketika badan lemah tidak kuat bekerja melarat. Terus gimana? Ini musibah. Mati muda, masih muda kok mati. Belum melihat aku biyen ku wedi mati tenan biyen. Saiki ora pati yo. Dulu itu aku memang kepengen banget bisa melihat dunia itu. Dulu punya kaos favorit waktu aku SMP itu. Tak tulisi kaos itu, aku ingin melihat dunia dengan mata kepalaku sendiri. Aku tuh pengen melihat dunia, pengen lihat Amerika, lihat Arab, pengen lihat sendiri. Jadi wedi mati aku nalika itu. Mergo aku nek durung kober delok mati kan. Saiki wis roh dadi serapat wedi. Ya. Mati muda musibah itu. Kemudian buta sesudah pernah melihat, kemudian buta. Ini musibah. Itu berat sekali. Karena apa namanya? Nikmat Allah yang paling sering kita rasakan itu kita dapatkan dari penglihatan. Bisa melihat macam-macam, makanya aku ingin melihat dunia dengan mata kepalaku sendiri itu karena penglihatan itu kita bisa menikmati segala hal itu dengan penglihatan. Ya. Kowe umpamane mangan ora duwe lawuh ngono terus golek delok gambar sate ning gone koran ngono karo mbok delok karo mangan ngono ki rasane luwih penglihatan itu. Lah orang sudah pernah melihat kok kemudian buta, ini musibah besar, berat sekali. Tentunya berat sekali. Kemudian apa namanya nakirah sesudah ma'rifat. Sudah pernah mengenal Allah kemudian dicabut sehingga tidak lagi mengenalnya. Artinya apa? Ya menjadi kufur waliyadzubillah. Murtad waliyadzubillah. Sudah pernah mengenal Allah menjadi tidak kenal. Ini seperti yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura. 5 ini. Wa ahsanal lan wis bagusake. Wa ahsanal bagusake sapa man min zalika saking mengkono-mengkono mazkur wa ahsanu lan iku luwih bagus min dzalika tinimbang mengkono-mengkono mazkur apa qauluman pengendikane wong kala kang ngendika sapa man
likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwiji idza faraqtahu nalikane misai sira, nalikane pisah sira hu ing syai' iwadun utawi ijol. Nanging walai salan ora ana iku lillahi tetep kedue Allah in faraqta lamun pisah sira ing Allah min iwadin apa ijol. Kalau yang lain-lain itu segala sesuatu itu kalau kamu terpisah darinya, kamu kehilangannya, kamu akan dapatkan ganti. Hilang sandal bisa dapat ganti sandal baru. Hilang duit bisa dapat ganti, dapat duit lagi. Hilang apa? Hilang bojo rabi neh, ngono-ngono. Jadi ada gantinya yang lain-lain itu. Tapi kalau kehilangan terpisah dari Allah, tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Kenapa? Enggak ada. Tuhan nyari Tuhan selain di mana lagi? Enggak ada Tuhan yang lainnya. Ya, kalau sandal ada banyak sandal lain. Bojo itu pirang-pirang, bojo liyane pirang-pirang. Ijol Tuhan mau cari ganti Tuhan di mana? Enggak ada. Tuhan cuma ada satu-satunya itu. Enggak ada gantinya. Balikur lan kedua saliyane qail, saliyane man. Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu fama fatahu minha falaisa bidairi. Idza abqat nalikane nyisakake apa adunya donya al mar'i ing atase wong suwiji dinahu ing agamane wong suwiji fama mongko ora barang mongko utahe barang fatahu kang ngepoti apa ma ing wong suwiji minha saing donya falaisa mongko iku ora ana apa ma iku bidairin melarati. Seandainya semua yang ada di dunia ini hilang semua dan hanya tersisa agama saja bagi seseorang, maka yang semua hilang itu, semua yang hilang selain agama itu tidak ada artinya. Seandainya seluruh dunia ini hilang, semua yang dimiliki seseorang di dunia ini hilang dan hanya tersisa agamanya saja yang dia tinggal punya, maka semua yang hilang itu tidak berarti apa-apa baginya. Ya. Ya, Naam wa kadzalika wallahu a'lam. Kasih deh ya. Ini iso katam malam Jumat ono enak kan bacaan iki.